Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sondari. Kali ini saya akan berkesempatan mempresentasikan pembahasan mengenai struktur kepemilikan. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan atau insider ownership merupakan komposisi, porsi, perbandingan, atau presentase antara modal atau ekuitas, termasuk saham yang dimiliki oleh orang di dalam suatu perusahaan, atau disebut juga insider shareholders, dan investor atau outside shareholders. Baik, selanjutnya yaitu struktur kepemilikan dalam corporate governance. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan, tetapi akan menimbulkan agency cost. Penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan satu, aktivitas pencairan dana atau financing decision. Yang kedua, pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Struktur kepemilikan adalah elemen dasar dari corporate governance suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan menjadi faktor keberhasilan penerapan corporate governance. Struktur kepemilikan sangat tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Agensi problem dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Jenis-jenis struktur kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, kepemilikan yang tersebar atau disebut juga dispersed ownership. Yang kedua, kepemilikan yang terkonsentrasi atau disebut juga concentrated ownership. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kepemilikan yang tersebar atau dispersed ownership. Pada model ini, perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang sedikit. Pemegang saham minoritas ini kurang mengawasi aktivitas perusahaan dan cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Pemegang saham tersebut disebut outsider. Kepemilikan yang tersebar tersebut disebut sebagai outsider system. Outsider system atau Anglo-American merupakan market-based model karakteristik perusahaan yang individualis dan kepemilikan privat. Pasar modal yang mapan dan liquid dengan jumlah pemegang saham yang banyak dan konsentrasi investor yang kecil, pengendalian perusahaan diwujudkan melalui pasar dan investor luar. Terdapat anggota dewan yang independen untuk mengawasi perilaku manajerial agar tetap terkontrol, sehingga sistem ini lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahannya yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi ini hanya tertarik pada maksimalisasi profit jangka pendek dan cenderung untuk menyetujui kebijakan dan strategi yang menguntungkan keuntungan jangka pendek tetapi tidak mempertimbangkan kinerja perusahaan jangka panjang. Hal ini dapat membuat konflik antara manajer dan pemilik dan seringnya pergantian kepemilikan karena pemegang saham melepaskan sahamnya dengan mendapatkan profit dan pada saham lain yang lebih menguntungkan sehingga dapat melemahkan stabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi atau concentrated ownership. Pada tipe ini yang seperti ini terdapat dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas yang bertindak sebagai pengendali dan pemegang saham minoritas. Karakteristik perusahaan ini banyak dijumpai di negara-negara dengan berkembang, seperti Indonesia, Korea, dan kontinental Eropa. Masalah keagenan yang timbul terutama adalah antara pengendali dan pemegang saham minoritas.
Keuntungan kepemilikannya terkonsentrasi. Dalam kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas atau insider memiliki kekuatan dan insentif untuk mengawasi manajemen dengan lebih dekat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya mismanajemen dan kecurangan. Karena kepemilikan mereka yang signifikan dan adanya hak pengendalian, insider cenderung untuk menjaga investasinya dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Kekurangan kepemilikan terkonsentrasi. Pemegang saham mayoritas dapat berkolusi dengan manajemen untuk mengambil alih aset perusahaan dengan biaya dari pemegang saham minoritas. Hal ini merupakan risiko yang signifikan bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilindungi dengan hukum. Hal yang sama ketika manajer mengendalikan sejumlah besar saham atau hak suara yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan dewan yang menguntungkan dengan biaya perusahaan. Jadi, terdapat masalah keagenan antara pemegang saham minoritas dengan pengendali atau saham mayoritas. Selain itu, kemungkinan terjadi masalah keagenan antara pemilik dan kreditur lebih besar daripada tipe perusahaan yang kepemilikannya menyebar. Selanjutnya adalah komposisi dalam struktur kepemilikan. Terdiri dari 1. Kepemilikan keluarga, 2. Kepemilikan manajerial, yang ketiga kepemilikan institusi, keempat kepemilikan asing, dan yang kelima adalah kepemilikan pemerintah. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kepemilikan keluarga. Perusahaan dikatakan dimiliki oleh keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara. Menurut Harijono tahun 2013, penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan, maka bisa saja disebut perusahaan tersebut termasuk kepemilikan keluarga. Kepemilikan saham keluarga yang besar mempunyai pengaruh negatif bagi kinerja perusahaan. Hal ini terjadi karena keluarga cenderung mengambil manfaat pribadi dari perusahaan. Yang semakin banyak nilai saham yang diinvestasikan, maka semakin mudah untuk mengendalikan perusahaan. Ketika timbul suatu resiko yang sangat tinggi yang dialami oleh perusahaan, maka pemilik akan cenderung lebih menyelamatkan uang yang mereka investasikan daripada memperbaiki kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen atau dewan direksi dan dewan komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena kinerja manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Manajer akan berusaha lebih giat untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kekayaannya sendiri. Next yaitu yang ketiga, kepemilikan institusional. Kepemilikan saham institusional adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang dimiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi saham. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar atau lebih dari 5% mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki
oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan menurut Ujianto dan Pramuka tahun 2007. Baik, sekarang yang keempat, kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri, atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap konsen terhadap peningkatan good corporate governance. Yang kelima yaitu kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah atau government dari seluruh modal saham yang dikelola. Perusahaan pemerintah yang dikendalikan oleh para birokrat memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk menyejahterakan masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajer. Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali seharusnya bisa mengawasi atau mengkontrol kinerja dari manajer. Tetapi seringkali pemerintah justru mempunyai tujuan lain selain meningkatkan kerja. Baik, selanjutnya ada struktur kepemilikan di perusahaan, yaitu ada akuntabilitas pemegang saham, ada dewan komisaris, dan yang terakhir ada direksi. Baik, kita jelaskan yang pertama yaitu akuntabilitas pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya perusahaan agar efektif dalam mencapai tujuannya, memilih dan mengangkat direksi dan komisaris, serta memegang kekuasaan tertinggi di perusahaan untuk mengambil keputusan melalui RUPS. Baik, selanjutnya ada Dewan Komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas utama komisaris adalah komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota komisaris, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama komisaris secara kolektif atau sebagai board. Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan, oleh karena itu komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Baik, segitu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan langsung saja di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.